Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudi Al-Faruq, dosen pengampu pada program studi pendidikan seni rupa Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan real teaching dalam rangka kegiatan pekerti peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional yang diselenggarakan di Universitas Negeri Semarang. Pada pertemuan kelima, mata kuliah yang saya ampu adalah kurikulum dan buku teks pendidikan seni rupa dengan peserta mahasiswa S1 pendidikan seni rupa. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah agar mahasiswa mampu menganalisis sejarah dan perkembangan kurikulum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan kurikulum pendidikan seni rupa. Kegiatan pembelajaran akan menggunakan case method, di mana mahasiswa akan berdiskusi dan menganalisis materi, teknik, serta indikator yang relevan dengan topik. Selanjutnya, hasil diskusi akan dituangkan dalam bentuk makalah dan dipresentasikan di dalam kelas. Penilaian ini mencakup aspek afektif, terutama melalui keaktifan mahasiswa dalam diskusi dan presentasi. Harapannya, melalui pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, perkembangan kurikulum, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan realitas praktik pendidikan seni rupa di Indonesia. Demikian pengenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Mas Faris. Baik, alhamdulillah. Baik, dengan berdoa, semoga kita bisa diberikan kelancaran dalam perkuliahan kita di siang hari ini ya. Baik, selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah baik ya. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat semuanya tanpa ada kekurangan suatu apapun. Baik, sebelum perkuliahan ini dimulai, tentunya saya akan meng-cross-check satu persatu terkait tentang kehadiran teman-teman semua di perkuliahan pada siang hari ini. Ini akan saya coba untuk mempresensi terlebih dahulu. Disikat dulu ya. Syifa Jihan, David Vito, Fatihul Asron, Farida Melina, Wisnu Indra, Abida, Sakit. Oh, ini yang kemarin itu ya? Faiz Satya, Fiska Miftahul. Ada yang belum saya panggil? Oh iya, Mbak. Oke. Untuk pertemuan kita di siang hari ini, ya, kita akan membahas tentang evolusi kurikulum di Indonesia dari masa lalu ke masa sekarang. Saya tadi sudah memberikan share tentang link yang ada di grup Mentimeter. Ya, coba kalian buka di sana. Ada nggak? Sudah? Oke, kita coba lihat dulu ya terkait tentang pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan kurikulum? Betul? Ada di situ. Coba dijawab untuk pertanyaan yang ada di situ. Silakan jawab singkat aja, jawab apa? Ya, silakan ditulis di ini, dijawab di grup WhatsApp kan ada kan? Di grup WhatsApp. Nah, itu ada yang menjawab rancangan pembelajaran. Ada yang jawab bahan ajar siswa. Kemudian rancangan studi. Bahan ajar siswa juga, perangkat rencana. Coba dijawab. Sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kembar biasanya kalau jawabannya sama dia semakin membesar. Jadi itu mayoritas jawabannya. Ya, itu mayoritas jawabannya. Sementara jawaban yang paling banyak menjawab tentang seperangkat rencana. Oke, kalau kita lihat dari jawaban yang sudah ada di sini, ya, itu memang betul. Ya, kurikulum itu istilahnya kayak rencana kedepannya kalian mau ngapain seperti itu.
Jadi istilahnya skenario atau mungkin roadmap-nya harus seperti apa. Itu namanya kurikulum. Oleh karena itu, kenapa kok dalam setiap di bidang akademis atau mungkin di bidang pendidikan itu harus ada yang namanya kurikulum. Ya. Oke. Evolusi kurikulum di Indonesia dari masa lalu ke masa depan. Kalau dilihat, ya, ini tadi kalian sempat menjawabkan ya, apa sih yang dinamakan kurikulum secara ini? Rancangan pembelajaran, skenario. Ya, kurikulum itu istilahnya kayak rencana kedepannya kalian mau ngapain seperti itu. Jadi istilahnya skenario atau mungkin roadmap-nya harus seperti apa. Itu namanya kurikulum. Oleh karena itu, kenapa kok dalam setiap di bidang akademis atau mungkin di bidang pendidikan itu harus ada yang namanya kurikulum. Ya, sebelum nanti dimulai di tahun ajaran baru seperti itu contohnya. Apa yang dimaksud dengan kurikulum? Mungkin Mas Kazik, silakan Mas. Kurikulum adalah rangkaian rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan materi pembelajaran yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Oke, tepat sekali ya. Jadi kurikulum ini merupakan seperangkat rencana, tujuan, isi, dan cara pembelajaran yang menjadi pedoman dalam proses pendidikan, tentunya seperti itu. Oke, kita next selanjutnya. Nah, kalau boleh tahu, ada yang tahu nggak kurikulum pertama di Indonesia setelah kemerdekaan ini dikenal dengan nama apa? Apa? Mas Faris, coba Mas Faris. Bentar. Apa? Kurikulum 1947 atau dikenal dengan sebutan kurikulum apa Mas? Rencana Pelajaran 1947. Betul sekali. Karena ini masih masa-masa setelah pasca kemerdekaan, ya. Jadi kurikulum ini dikenal juga dengan rencana pelajaran. Jadi masih banyak yang direncanakan di situ, ya. Ini 2 tahun setelah kemerdekaan berarti ya. Kemudian selanjutnya, apa ciri utama kurikulum 1947? Ada yang mau bisa menjawab? Cirinya apa? Lebih menekankan pada manusia yang apa? Lebih menekankan pada pembentukan manusia yang merdeka. Oke, betul sekali. Tentunya kalau kita lihat ciri utama dari kurikulum 1947 itu apa? Kurikulum 1947 ini lebih menekankan pada pembentukan manusia merdeka yang berdaulat serta ya menyesuaikan dengan kondisi pasca kemerdekaan. Jadi karena waktu itu Indonesia baru saja merdeka, jadi ya banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus disesuaikan seperti itu. Ya, apalagi waktu itu sebelumnya kan ada mungkin pendidikan pas zaman Belanda kan waktu itu. Jadi memang harus diperbarui, diperbenahi sesuai dengan kurikulum yang dicanangkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, kalau kita lihat secara singkat kurikulum yang ada di Indonesia, ya teman-teman semuanya bisa diperhatikan mungkin di depan sini. Ini kalau kita lihat di masa kolonial Belanda, ini kurikulum elit untuk birokrat, akses terbatas bagi pribumi. Jadi waktu itu yang bisa sekolah itu hanya orang-orang yang memiliki privilege tertentu. Jadi dia itu merupakan elit, ya elit birokrat waktu itu. Bahkan kalau kita lihat untuk pribumi itu sendiri itu sangat terbatas. Ya, untuk pribumi itu sangat terbatas. Nah, ini pada masa kolonial Belanda. Ini kalau nggak salah, kalau kalian sempat mengetahui sejarah Raden Saleh, beliau itu termasuk elit juga waktu itu, orang pribumi tapi memiliki privilege, sehingga beliau bisa menempuh pendidikan di Belanda waktu itu. Sehingga kalau kita lihat berkat adanya kejeniusan dari Raden Saleh tadi dalam melukis dan sebagainya, kalau kita lihat ya, kita bisa melihat berbagai macam contoh gambaran negara Indonesia sebelum Indonesia merdeka dari lukisannya, ya dari pemandangan, dari penculikan di Ponorogo itu dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya di sini ya. Oke. Nah kalau kita lihat ya gambarannya seperti ini. Pelajar-pelajar zaman dulu nggak ada yang megang HP, tiktokan dan lain sebagainya, yang media sosial dan lain sebagainya nggak ada, nggak sempat seperti itu. Mereka lebih memikirkan bagaimana caranya mereka itu bisa pinter, bisa mengenyam ilmu dan lain sebagainya.
Bahkan dulu untuk membeli alat tulis pun itu juga sangat terbatas sekali, ya, sangat terbatas sekali. Mereka harus menggunakan sabak. Sabak itu kayak semacam papan yang bisa untuk nulis, tapi habis itu nanti dihapus lagi seperti itu gambarannya. Terus kemudian kalau kita lihat pada era Orde Baru, ini eranya Presiden siapa? Soeharto tentunya ya. Pada era Presiden Soeharto, ya, ini ada yang namanya kurikulum berbasis kompetensi atau mungkin KPK yang dicanangkan pada tahun 1975 dan KTSP yang dilaksanakan pada tahun 2006. Ya, ini menekankan kompetensi dan otonomi sekolah, adaptasi terhadap kebutuhan industri. Jadi waktu itu memang perkembangan industri sangat melesat sekali, sehingga memang harus disesuaikan kurikulum pembelajaran waktu itu. Itu yang gambarannya seperti itu. Kemudian selanjutnya, nah, kira-kira apa perbedaan utama kurikulum 1968 dengan kurikulum 1975? Ada yang tahu nggak? Apa perbedaannya? Ayo Mbak yang di belakang mungkin bisa menjawab. Ayo coba Mbak dibaca dulu itu. Apa perbedaannya? Yang jubah hitam. Kurikulum tahun 1968 menekankan pada pendudukan manusia Pancasila, sedangkan kurikulum 1975 mulai menggunakan pendekatan tujuan instruksional yang lebih sistematis. Oke, baik, terima kasih. Luar biasa, beri tepuk tangan dulu. Jadi kurikulum 1968 ya waktu itu menekankan pada pembentukan manusia Pancasilais. Jadi ya biar kita paham norma-norma yang ada di Pancasila, sehingga perlu ada penekanan di situ. Nah, ini pun juga berlangsung di periodisasi yang sekarang ini. Yang kalau kita lihat apa namanya kemarin model pembelajaran Pancasila ya, kalau salah ya, P5 ya. Ya kan, P5. Kalian sempat mendapatkan itu apa tidak? Tidak ya, belum sempat ya. Nah, sekarang ini siswa-siswa sekolah disempatkan untuk melaksanakan kegiatan Pancasila tadi, program P5 tadi. Ya, tujuannya agar mereka lebih memiliki sifat Pancasila. Seperti itu. Oke, kita next selanjutnya. Nah, apa yang menonjol dalam kurikulum 2004 atau mungkin KPK? Dalam kurikulum 2004 ini, ya, ini menekankan pada kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. Nah, bukan hanya menguasai materi saja, tapi mereka itu ditekankan harus memiliki kompetensi dasar yang harus dimiliki siswa. Makanya tahun 2004 ini SMK benar-benar rangsek waktu itu, benar-benar naik daun. Karena waktu itu polanya adalah SMK itu kan punya jargon SMK bisa kalau nggak salah, betul? Ya kan, seperti itu. Karena kalau kita lihat SMK SMK yang ada di Indonesia ini, itu siswanya itu sudah siap untuk bisa dibilang terjun ke lapangan oke, kuliah juga oke, ya kan? Gambarnya seperti itu. Jadi mereka sudah siap banting lah ya. Gambarannya seperti itu, sudah siap bersaing di dunia kerja gampangannya. Nah, jadi seperti itu. Makanya waktu tahun 2004 ini SMK naik daun. Kemudian selanjutnya, nah, kurikulum 2013 atau K13 ini menekankan pada aspek apa? Ada yang bisa menjawab? Oh iya, Mas Faris. Saya itu untuk K13 itu menekankan terkait kompetensi sikap, lalu pengetahuan dan keterampilan saat itu. Oke, baik, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Mas Farid. Yaitu menekankan pada penguatan kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan secara seimbang. Makanya dulu kalau seumpama kalian sekolah, itu kan nilainya nggak cuma dari nilai materi sekolah aja atau mungkin ulangan harian itu aja, enggak. Tapi melainkan dari sikap, pengetahuan, ya kan, ada beberapa poin-poin tertentu, keterampilan. Makanya ada yang bilang, wah ini sikapnya jelek Pak, kalau sikapnya jelek seperti ini nanti bisa jadi dia malah nggak naik kelas.
gambarnya seperti itu. Pernah nggak sih kalian mendapatkan hal-hal semacam seperti itu? Bu, ini sikapnya jelek ini ya. Pernah kan ya? Nah, karena memang mempengaruhi di kurikulum 2013 atau mungkin K13 ini. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan langkah menuju pendidikan karakter dan kompetensi. Tentunya kalau kita lihat ya, di kurikulum 2013 ini banyak sekali pembenahan. Kurikulum 2013 ini hadir dengan visi besar untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dan kompetensi dasar secara menyeluruh, secara holistik tentunya ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moral dan etika yang kuat. Itu tujuannya di kurikulum 2013. Nah, di K13 ini juga fokus pada pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara seimbang. Ya. Kemudian selanjutnya, ini merupakan tantangan implementasi dan adaptasi guru di lapangan, membutuhkan pelatihan berkelanjutan. Makanya seringkali juga guru itu ada pelatihan-pelatihan tertentu ketika nanti mendapati di kurikulum 2013 ini guna ya tadi. Ini yang dipakai siswa pelajar sekarang yang mungkin konteksnya SD, SMP, SMA ya, itu mereka harus memiliki nilai-nilai dan karakter, kemudian bagaimana mereka memiliki rasa memiliki ini ya, sisi religi ya, keimanan, kemudian bagaimana cara mereka itu memiliki sifat mandiri, terus kemudian gotong royong ya, kreatif, dan tentunya bernalar kritis ya. Itu untuk profil pelajar Pancasila. Nah, seperti tadi yang sudah disinggung ya kan, bahwasanya untuk kurikulum ini dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu Mas Nadiem Makarim sebagai bagian dari gerakan Merdeka Belajar ya. Kurikulum Merdeka membuka era baru pendidikan yang lebih adaptif dan berpusat pada siswa. Sekali lagi, ini yang aktif siswanya, bukan gurunya. Kalau dulu kan gurunya, tapi sekarang malah siswanya. Nah, seperti itu. Bahkan dulu ada kan ya pertukaran pelajar juga kalau nggak salah. Jadi nanti mahasiswa UNES di sini nanti kuliahnya mungkin di Universitas Negeri Padang atau mungkin di UGM. Mahasiswa sana tukar ke sini, seperti itu. Dulu sempat gambarannya seperti itu teknisnya ya. Kemudian kalau kita lihat sini, menyiapkan generasi adaptif yang mampu belajar sepanjang hayat dan berinovasi di tengah ketidakpastian ya. Jadi kalian harus pintar-pintar beradaptasi ya untuk sekarang ini karena memang belajar ya sepanjang hayat, sampai nanti kalian meninggal pun kalian harus tetap belajar seperti itu. Jadi jangan sampai puas dengan apa yang sudah kalian dapat. Nah, makanya kalau kita lihat sekarang ini ya, banyak sekali ditemukan mungkin kecanggihan AI. Nah, sekarang sudah saatnya kemajuan teknologi secanggih itu gitu. Nah, kira-kira bagaimana arah kurikulum di masa depan ya? Ada yang bisa menjawab? Ya, angkat tangan. Jawab Mbak, sambil dibaca coba. Tadi loh yang 4C itu. Oh, 4C tadi. Creativity, critical thinking, terus kolaborasi, terus satu lagi komunikasi ya. Ya, oke, sip, betul. Oke, ini sebenarnya visi yang sudah dicanangkan kurang lebih selama ya pengennya nanti 100 tahun ke depan ya. Pengennya ya nanti Indonesia memiliki visi menuju Indonesia emas, bukan Indonesia cemas ya. Jadi karena ini menjadi sebuah tagline gitu kan ya, banyak yang memplesetkan kalau Indonesia cemas seperti itu. Kalau kita lihat SDM-nya kayak gini, bagaimana Indonesia mau jadi Indonesia emas ya kan? Kok SDM-nya seperti ini gitu. Nah, oke, ini ada roadmap-nya. Kalau kita lihat pendidikan wajib 13 tahun, ini merupakan komitmen untuk memastikan semua anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Oke, nah di sini nanti ini seperti halnya yang sudah kita janjikan di kesempatan yang lalu, minggu yang lalu, ya.
Jadi akan ada yang presentasi ya kalau nggak salah ya untuk hari ini. Ya, jadi nanti agak cepat saja untuk presentasinya. Kelompoknya Mas Faris, silakan bisa dipersiapkan. Ayo Mas, silakan. Sudah siap ya? Ania. Selamat siang semuanya. Izinkan di sini saya Antonio Permeneka selaku moderator dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait visi menuju Indonesia Emas 2045 tentang pendidikan wajib 13 tahun. Indonesia Emas pada tahun 2045 cita-cita dan harapan bangsa. Tahun 2045 menandai 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ini adalah target untuk menjadi negara maju dengan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing global. Selanjutnya ada investasi jangka panjang. Menurut UNESCO dan Bank Dunia, pendidikan PAUD adalah investasi dengan pengembalian yang tinggi. Membangun dasar yang kuat di usia dini akan membuahkan hasil signifikan di kemudian hari. Studi dari Preschool Project Amerika Serikat menunjukkan bahwa PAUD berkualitas dapat meningkatkan prestasi akademik, mengurangi masalah sosial, dan meningkatkan pendapatan di masa dewasa. Lulusan SMK atau SMA akan memiliki peluang kerja yang lebih tinggi dan kesiapan menghadapi pasar global yang kompetitif. Selanjutnya ada pendidikan inklusif yang merata, membuka peluang mobilitas sosial ekonomi yang lebih baik bagi seluruh lapisan masyarakat. Terkait tantangan dan solusi implementasi akan dijelaskan kembali oleh Kak Salma. Baik, untuk tantangan dan solusi implementasi, nah ini yang pertama adalah pemangkasan anggaran. Potensi pemangkasan anggaran kita dapat menghambat kualitas dan akses, terutama di daerah tertentu yang paling membutuhkan. Yang kedua adalah kesenjangan kualitas. Kesenjangan kualitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih tinggi, menciptakan disparitas yang signifikan. Kesimpulan pendidikan wajib 13 tahun kunci menuju Indonesia Emas, yaitu pendidikan wajib 13 tahun adalah investasi strategis untuk mencetak SDM unggul dan berdaya saing global. Memperkuat fondasi pendidikan sejak PAUD hingga SMA ataupun SMK akan membuka pintu menuju masa depan Indonesia yang gemilang dan berkelanjutan. Tepuk tangan dulu. Baik, mungkin itu saja dari kelompok kami yang ingin kami sampaikan. Apabila ada perkataan ataupun materi yang mungkin kurang berkenan di hati para audiens, kami minta maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami kelompok pertama terkait membahas tentang visi menuju Indonesia Emas 2045 dengan pendidikan wajib 13 tahun ya. Jadi itu memang kita sudah diproyeksikan untuk menjadi masyarakat Indonesia tentunya memiliki visi menuju Indonesia Emas tahun 2045, pendidikan wajib 13 tahun. Jadi mau tidak mau sekarang ini jangan sampai nanti masyarakat Indonesia ini putus sekolah ya. Kalau dulu itu ada kewajiban sekolah itu 9 tahun, kalau sekarang 13 tahun ya, seperti itu. Jadi ini sudah menjadi program pemerintah wajib belajar 13 tahun. Berarti dari usia berapa itu? SD, SMP, SMA. Iya, totalnya ada berapa? 6 tahun. Ada PAUD-nya juga. Ya, berarti masih ada. Jadi setidaknya full sampai nanti setelah menengah atas seperti itu. Ya, ini saya coba untuk memberikan ice breaking. Ya. Jadi memberikan ice breaking buat teman-teman semuanya. Ini posisi duduk aja ada apa? Ketika nanti saya bilang tepuk tunggal, berarti nanti tepuk juga, tepuk ganda. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, siap semuanya? Tepuk ganda, tepuk ganda, tepuk tunggal, tunggal. Iya kan? Iya kan? Sudah mulai ini kan ya. Oke, sekali lagi ya.
selalu semangat di sini. Oke, kita coba lihat ini. Sudah bisa kesana ya. Mungkin ini bisa dibaca dulu. Bersikap kadang-kadang mengumpulkan, tetapi masyarakat hati. Indonesia akan terus berevolusi menyesuaikan diri dengan dinamika zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan semangat bangsa kita membuka ruang inovasi dan inklusivitas yang lebih luas dalam pendidikan. Mari bersama menyampaikan generasi emas Indonesia 2045 yang cerdas, berkarakter mulia, dan agatif terhadap setiap saudara masa depan bangsa atau tindakan mereka. Oke, tepuk tangan dulu untuk Mas. Yang kita di kesempatan hari ini yaitu memang kurikulum di Indonesia ini akan terus berevolusi. Ya, kurikulum di Indonesia itu akan selalu berubah-ubah. Bisa nggak sih Pak kurikulum di Indonesia itu aja? Kelihatannya kemungkinan besar tidak bisa. Karena seiring dengan perubahan perkembangan zaman, kurikulum itu akan selalu berevolusi terus. Ya, akan selalu berganti. Ini aja ya kalau kalian tahu kurikulum kita itu nanti akan memakai kurikulum OBE. Nah, itu apalagi itu pusing lagi kan ya. Nah, jadi itu PR yang besar juga, tidak hanya untuk guru-guru pendidik ya, tapi juga dosen-dosen. Kemarin aja sempat yang anak-anak semester yang sekarang ini itu sudah mulai menggunakan kurikulum OBE, sehingga kemarin ketika penguploadan RPS dan sebagainya itu sedikit berbeda dan membuat sedikit banyak pusing beberapa dosen yang ada di sini ketika mengajar mahasiswa yang semester 1 ini. Nah, jadi seperti itu. Pasti dinamikanya seperti itu, akan selalu berubah-ubah ya, berevolusi. Terus kemudian dengan semangat merdeka belajar, kita membuka ruang inovasi dan inklusivitas yang lebih luas dalam pendidikan. Intinya seperti itu. Oke, sampai sini dulu bisa dipahami ya. Terima kasih tadi Mas Taru sudah menyampaikan tentang kesimpulan pertemuan kita di sore hari ini. Dan karena berhubung waktunya juga sudah selesai ya, berarti ya sudah tinggal 5 menit lagi. Mungkin kita cukupkan sekian. Terima kasih atas atensinya ya. Jangan lupa untuk minggu depan ya, minggu depan itu nanti saya juga menyediakan penugasan juga buat teman-teman semuanya. Sudah saya share di Elena. Jadi nanti silakan untuk penugasan minggu yang akan datang. Nanti selalu dipantau di situ karena biasanya deadline-nya akan sedikit mepet ya. Waktu juga yang membuat kita agak sedikit bermain cepat aja ya, karena materinya sudah mulai limit ini ya. Jadi nanti silakan bisa dipantau di Elena. Bisa dipahami semua ya untuk penugasan minggu depan. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya saya selaku pengampu di mata kuliah ini mohon maaf apabila dalam perkuliahan ini ada yang salah dan mungkin kurang tepat dalam penyampaian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya cukupkan sekian. Bila taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.